Tribuners, di tengah ramainya kafe-kafe kekinian di Kota Medan, ada loh satu tempat yang menawarkan pengalaman berbeda. Namanya Galeri Antik Medan yang berada di Jalan HM Joni nomor 8 Kota Medan. Begitu masuk ke dalam, suasananya langsung membawa pengunjung bernostalgia. Rak-rak buku lawas, kaset pita, CD, VCD, kamera analog, mesin tik, hingga berbagai barang antik tersusun memenuhi ruangan. Di sudut lain, tersedia cafe corner yang membuat pengunjung bisa membaca buku dan menikmati musik sambil ngopi. Sambil baca buku, kalian juga bisa loh Tribuners pesan makanan dan minuman yang disediakan oleh Galeri Antik Medan kayak Joy nih. Di sini Joy pesan mix platter, ada kentang goreng dan nugget, terus minumnya lemon tea dingin. Tapi tenang aja, ada banyak kok varian minumannya. Ada kopi, ada americano, ada juga minuman bada, es kosong, dan masih banyak lagi. Meski baru beroperasi sekitar 8 bulan, konsep Galeri Antik Medan sebenarnya sudah dirintis sejak 2017 melalui Literasi Kopi. Pemiliknya, John Fowler Sihaan, ingin menghadirkan satu ruang yang menggabungkan buku, musik analog, dan kopi dalam satu pengalaman. Menurutnya, tren back to analog membuat semakin banyak orang kembali mencari pengalaman menikmati musik dari kaset pita atau membaca buku fisik bukan hanya lewat layar ponsel. Saat ini galeri tersebut memiliki sekitar 10.000 koleksi buku, sekitar 300-an diantaranya merupakan buku bertema lokal. Tak hanya buku, Galeri Antik Medan juga menjadi surga bagi pecinta musik analog. Di sini juga sudah tersedia 50.000 buah kaset pita. Kalau anak muda biasanya berburu kaset Green Day atau Oasis, pengunjung yang lebih dewasa justru datang mencari kaset etnik hingga rilisan tahun 70-an yang kini sudah sulit ditemukan di platform digital Tribuners. Menariknya lagi, anak-anak SD hingga SMP juga sudah mulai berdatangan loh untuk membeli atau sekadar mendengarkan lagu-lagu lawas. Halo, perkenalkan nama saya Revan Jeremy Tarigan, umur saya 14 tahun. Saya kenal kaset pita dari teman mama saya. Musisi yang saya suka Slank. Udah berapa lama nih suka kaset pita? Dari umur 12. Sejauh ini udah berapa banyak koleksinya? Slank doang. Suka-sukanya Slank. Oke, makasih ya Kak. Oke. Jadi Tribuners, kalau sedang mencari tempat nongkrong dengan suasana berbeda, sekaligus ingin berburu buku langka, mendengarkan musik analog, atau sekadar menikmati nuansa nostalgia, langsung datang ke Galeri Antik Medan. Halo Tribuners, jadi Joy udah bersama dengan Bang John Fowler Sihaan yang merupakan pemilik dari Galeri Antik Medan. Halo Bang. Halo Kak. Say hi dulu ke Tribuners. Halo. Oke, Bang boleh ceritakan kepada Tribuners gimana Abang pertama kali mendirikan Galeri Antik Medan, udah dari tahun berapa? Sebenarnya Galeri Antik Medan ini masih baru sih Kak, baru sekitar 8 bulan. Tapi secara konsep, ini kan barang-barang dari Literasi Kopi. Dulu Literasi Kopi itu mulai tahun 2017 di Jalan Jati 2. Cuman belakangan karena kita mungkin lebih menjangkau orang lah ya, kita pindah ke yang lebih mudah diakses di Galeri Antik Jalan HM Joni nomor 8. Oke, di sini apa aja Bang yang dijual koleksinya? Koleksi sih ya antik, tidak tergolong antik sih, tapi lebih kepada toko sih aku jual buku dan rilisan fisik. Rilisan fisik itu berupa VCD, CD, sama kaset pita. Karena aku melihat ada tren belakangan ini orang lebih ya ada semacam kata-kata back to analog gitu. Jadi ada antusias di balik itu dan saya melihat itu menjadi salah satu hal yang menarik ya, kombinasi antara buku, musik, dan kopi. Nah, sebelumnya Abang itu memang punya riwayat hobi baca atau enggak sih? Kalau aku dibilang hobi nggak terlalu sih, tapi ya menurut aku ngumpulin buku itu menurut aku sesuatu yang asik. Kebetulan ketika kita berdiskusi dengan orang-orang
ketika contohnya ada tema-tema tertentu sehingga kita bisa bisa melihat oh ini cocok nih gitu, sehingga kita bisa gali lagi pengetahuan kita soal itu. Tapi hal ini tidak lepas sebenarnya ketika saya mengerjakan skripsi dulu, tema saya adalah tentang tema lokal. Kebetulan skripsi saya berbasis tema lokal, itu sejarah opera Batak gitu. Jadi saya beberapa pergi dari kampus ke kampus di Medan ini, melihat cek koleksi mereka, ternyata sangat memprihatinkan untuk koleksi-koleksi yang bertema daerah lokal gitu. Sehingga atas inisiatif itu saya coba mengumpulkan buku-buku yang tema-tema daerah Batak, Simalungun gitu, dan Melayu gitu. Jadi tema-tema soal Sumatera sih sebenarnya. Sehingga sih sebenarnya aku terpikir ke depan sih sebenarnya bahwa ketika ada orang punya interest soal studi lokal, dia bisa mengerjakan skripsi. Karena dulu itu banyak mahasiswa yang interest soal studi lokal, tapi mereka tidak mengerjakan skripsi, tidak bisa karena tuntutan dosen harus punya referensi daftar bacaan beberapa buku, bukunya sulit dicari dan harganya mahal. Satu lagi juga aku pernah ketemu salah satu guru besar gitu, dia butuh, kebetulan dia penulis buku sejarah agama Malin, dia cerita sama aku bahwa aku John menemukan buku sejarah Batak karya Batara Sangti Simanjuntak, aku harus ke Malaysia karena aku sudah pergi ke beberapa perpustakaan di Medan ini, tidak ada buku sejarah Batak itu di perpustakaan pada kala itu gitu. Jadi sementara pada kala itu juga aku juga punya, mungkin karena aku tidak akses publik, yang dia lihat di akses publik semua, jadi nggak ada. Jadi aku terpikir sih sebenarnya bagaimana orang dulu Medan impiannya di awal sih sebenarnya ketika orang butuh soal studi lokal secara literal, Medan punya sebuah tempat itulah, sehingga kita buat namanya dulu ada literasi kopi gitu. Jadi buku-buku yang tema lokal ada di sana semua. Wah, keren ya Tribuners. Jadi berawal dari Bang John ini memperhatikan bahwa koleksi di perpustakaan itu cukup memprihatinkan. Padahal kalau bisa dibilang budaya Batak itu dari sini ya kan? Iya. Dari Sumut justru. Iya, aku sih gak sampai roadshow sebenarnya kemarin ada sekitar 7 kabupaten yang aku jalani di Sumatera Utara, sampai ke Kapteng. Ya, saya masuk koleksi mereka dan melihat bahwa sangat minim sih koleksi mereka yang tema daerah itu. Contohnya Tarutung maunya banyak buku-buku yang tema Tarutung di sana gitu. Iya. Atau Siantar kira-kira begitu, tapi sangat minim, sangat memprihatinkan sih. Kalau buku secara umum banyak gitu, tapi ya untuk tema lokal itu ya sangat minim. Oke. Nah, kalau Abang sendiri tuh udah sejauh ini ada berapa banyak sih buku yang dikoleksi? Kalau buku secara umum sih mungkin ada sekitar 10 ribuan, tapi untuk tema-tema lokal paling-paling sekitar ya 300-an. 300-an. Dan berarti memang susah ya Bang mendapat buku tema lokal itu? Agak sulit sih Kak. Karena kita bisa lihat bahwa terbitan 2000 ke atas sangat sedikit, bahkan 90-an ke atas sangat minim buku-buku yang diterbitkan penulis yang temanya soal Batak gitu, atau temanya soal daerah sangat minim. Lebih kepada banyak, mungkin ada tren belakangan ini lebih kepada sastra ya, banyak orang menuliskan ya cerpen berbahasa Batak, puisi berbahasa Batak, tapi dalam ranah ilmiahnya sedikit. Sehingga rujukan-rujukannya kan masih ya buku-buku zaman dulu gitu, masyarakat hukum adat Batak Toba, Porgawen, sejarah Sumatera, Willem Marsden, itu buku-buku ya mungkin kita bilang tahun lama lah, 60-an, 70-an gitu. Oke. Nah, Abang mendapatkan koleksi buku-buku ini dari mana, Bang? Rata-rata? Kebanyakan sih kalau untuk tema-tema khusus seperti yang tadi, kebanyakan ya mungkin searching di Kak, di Facebook, di dunia digital lah, di Shopee, dulu masih zaman Bukalapak, Tokopedia gitu. Jadi coba cari-cari buku kalau kita menganggap ya masih cocok harganya ya kita beli. Oke. Nah, sejauh ini udah ada nggak sih Bang pemerintah yang melirik koleksi-koleksi buku Abang? Nggak ada sih sejauh ini. Belum ada ya? Iya. Kalau untuk kaset Bang? Ya. Nah, ini kan udah cukup banyak ya Tribuners ya. Kalian bisa lihat sendiri banyak sekali koleksi kaset pita dari Galeri Antik Medan. Nah,
yang paling populer di kalangan masyarakat sekarang itu kaset-kaset genre apa, Bang? Ya, kalau dia anak muda paling-paling alternatif sih seperti Green Day, Oasis dan yang lain. Tapi bagi kaum tua ada sih mereka menelisik jauh ke dalam, contohnya lah kaset-kaset etnik gitu. Kadang juga ada banyak konten-konten kreator karena kebetulan contohnya kaset-kaset era-era 70-an awal itu kan tidak banyak di YouTube atau yang lain, sehingga mereka bisa jadikan itu jadi konten dan lain-lain. Datang ke sini. Iya. Udah berapa banyak nih, Bang, kalau koleksi kaset pita? Mungkin kalau hitung-hitung saya ingat nggak tahu, tapi perkiraan mungkin ya 50 ribuan aku pikir udah ada. 50 ribuan, wah cukup banyak ya Tribuners. Dan kata Bang John tadi, ada loh anak-anak SD yang juga udah mulai melirik kaset-kaset pita ya, Bang? Ada lah beberapa yang sudah pernah singgah dan belanja di sini. Mungkin mereka terpengaruh dari sosial media, TikTok ya. Iya, ya. Lihat media sosial dan mulai tertarik nih untuk mengoleksi kaset pita. Nah, di sini ternyata bisa juga ya, Bang, meminjam buku. Bisa. Di sini ada dengan syarat dia bayar deposit, terus ada hariannya, contohnya sekitar 2.000 per hari. Nah, depositnya tuh gimana sistemnya, Bang? Depositnya itu harga buku. Seharga buku. Ya, nanti kan kalau pas dipulangin nanti uang depositnya dipulangin. Oke, tapi sebagai jaminan aja. Ditengok juga lah ya kan, jangan pula kusut, koyak. Nah, ini Bang, di depan kita ini ada buku mengenai apa nih, Tribuners? Lukisan dan patung koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia. Ini tahun berapa, Bang? Aku secara detail sih tahunnya kurang tahu, tapi ini ada 5 jilid. Aku punya masih 2 jilid, jilid 1 dan jilid 3. Ini termasuk buku yang langka atau enggak? Ya, menurut aku sih langka karena aku jarang ketemu fisiknya. Nah, mungkin menurut aku masih lebih langka dengan buku yang di bawah bendera revolusi punya Soekarno yang jilid 1, jilid 2 gitu. Ini tuh yang lebih agak sulit sih ketemu gitu. Nah, kalau orang yang suka berbelanja buku ke sini itu biasanya mereka mencari buku yang gimana, Bang? Apakah buku yang langka atau penerbitnya mungkin dilihat dari tahun-tahun dulu atau gimana? Nah, kalau yang datang ke sini sih paling-paling buku-buku novel lah ya, yang novel terbaru. Iya. Medan ini bukan masih agak sulit lah. Aku pikir masih sulit kita bercerita soal langka gitu. Masih kebanyakan pasar di Medan ini masih menilai buku itu tebal tipisnya. Bukan dari persoalan isinya. Kadang-kadang kita bilang harganya segini, tebal nggak Bang gitu. Kira masih kebanyakan gitu. Jadi ya mungkin lebih diapresiasi ketika kita jualan di online lah. Di online? Justru di online ya pasar kita ya, Bang? Ya mungkin kadang-kadang kita bukunya contohnya cuma 20 lembar, kita harganya mungkin 100, 150, mungkin Medan masih terlalu mahal menurutnya untuk segitu. Jadi ya pasarnya mungkin lebih menarik, lebih bersaing sih di. Boleh nggak Bang di-spill nih ke Tribuners salah satu buku yang paling mahal di Galeri Antik Medan itu di range harga berapa? Di range kalau buku di sini nggak ada sih, paling-paling mungkin ini ya. Ya mungkin kalaupun bisa jual, tapi kan pembelinya belum tentu ada. Mungkin ya kita jual entah 1 juta per biji. 1 juta. Iya, tapi ya tetap juga kan itu nggak menjadi pasaran tetap. Seperti itu. Ya. Oke, Tribuners, itu tadi sedikit obrolan Joy bersama Bang John. Tapi di sini juga bisa nongkrong loh, kayak ada kopi lah pada umumnya. Kopi dan juga ada makanan ringan. Ya. Nanti mungkin kita bisa sambil icip-icip sambil baca. Oke, Bang John, terima kasih. Kayaknya Joy mau lanjut baca dulu. Terima kasih, Bang John. Sama-sama, Kak. Itu dia keseruan aku selama ada di Galeri Antik Medan. Semoga dengan adanya kafe ini dapat menambah literasi warga Medan, khususnya anak-anak muda. Kalau begitu, aku Joy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya.